siang Ibu. Selamat siang Ibu Ola. Ya, silakan duduk Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan kabar saya baik Ibu. Ya, Ibu Ola terima kasih karena Ibu Ola sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Adapun tujuan saya memanggil Ibu Ola kemari untuk saya akan menanyakan proses kegiatan pada esok nanti tentang bagaimana pembelajaran besok di kelas. Jadi ya, boleh saya tahu apakah perangkat pembelajarannya sudah siap Ibu? Sudah Ibu, perangkat pembelajaran untuk besok sudah saya siap. Ya, besok Ibu mengajar di kelas berapa? Di kelas 92 Ibu. Kelas 92. Materinya tentang apa Ibu? Materi bangun ruang sisi lengkung. Materi bangun ruang sisi lengkung. Tujuan pembelajaran untuk materi tersebut apa Ibu? Tujuan pembelajaran saya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah bangun ruang sisi lengkung melalui kerjasama kelompok. Iya, baik Ibu. Apakah ada strategi atau metode yang akan Ibu gunakan untuk proses pembelajaran tersebut Ibu? Iya, saya berkeinginan besok pembelajaran anak-anak saya bermakna, menyenangkan juga berkesedaran, sehingga saya menggunakan model pembelajaran basic learning, tapi juga saya menggunakan metode pembelajaran terbalik supaya anak-anak sudah persiapan dari rumah, dan juga saya melakukan pembelajaran dengan pendekatan kooperatif. Wow, menarik sekali. Boleh saya tahu juga apakah ada alat atau media yang akan digunakan untuk proses pembelajaran tersebut? Ya Ibu, untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkan video pembelajaran, kemudian saya menyiapkan bahan ajar, LK, alat berupa timbangan, juga bahan-bahan yang akan saya gunakan yang ada di sekitar sekolah seperti batu dan pasir. Wah, pasti mengasihkan ya pembelajaran tersebut karena alat-alat dan medianya cukup bagus. Ya Ibu, boleh saya tahu juga asesmen atau penilaian apa yang nanti akan Ibu gunakan untuk proses besok Ibu? Ya, jadi besok saya menggunakan penilaian formatif dengan bentuk jurnal, juga observasi, ada catatan-catatan yang akan saya lakukan, dan di akhir pembelajaran saya akan melaksanakan kuis. Wah, melaksanakan kuis ya pasti sangat menarik, pasti sangat mengasihkan, anak-anak pasti sangat antusias untuk pembelajaran besok. Ya baik Ibu, boleh saya tahu besok Ibu mengajar pada jam keberapa Ibu? Besok saya di kelas 92 itu jam pertama kedua Ibu. Jam pertama kedua ya. Saya harap Ibu bisa mempersiapkan diri untuk besok, alat peraganya semua disiapkan, perangkatnya semua disiapkan, supaya proses pembelajaran besok lebih baik lagi, lebih bagus lagi, anak-anak nyaman dan anak-anak asik ketika mengikuti pelajaran. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, tetap Saya semangat. permisi, ya Ibu. Ya. Permisi. Ya Ibu. Ya, selamat siang Ibu Selamat Ola. siang, Ibu. Iya. Baik Ibu Ola. Bagaimana perasaan Ibu Ola di hari ini setelah selesai mengajar di kelas 9? Ya Ibu, setelah mengajar di kelas 92, saya merasa sangat senang. Ya, sangat senang. Apa yang merasa Ibu sangat senang? Saya senang karena pembelajaran yang saya laksanakan saat ini sesuai dengan saya harapkan. Anak-anak begitu aktif dan saya melihat mereka melakukan pembelajaran dengan sangat menyenangkan Ibu. Iya baik Ibu. Tadi saya proses pembelajarannya saya sempat melihat memang anak-anak sangat antusias pada proses pembelajaran Ibu. Saya ingin menanyakan apakah ada kesulitan saat proses pembelajaran tadi? Selama pembelajaran berdasarkan LK yang sudah saya buat Ibu, saya merasa tidak ada kesulitan, tapi saya memperhatikan ada 1-2 anak saya di kelompok visual yang kurang konsentrasi Ibu. Boleh tahu penyebabnya apa Ibu? Ya, ketika saya melihat mereka tidak konsentrasi Ibu, saya mendekati mereka kembali konsentrasi, tetapi
Tetapi beberapa saat setelah saya ke kelompok lain, mereka kembali tidak konsentrasi Ibu, dan saya menanyakan hal itu kepada mereka. Kemudian mereka tidak menjawab saya Ibu, tetapi mereka kembali melaksanakan pembelajaran di kelompok visual Ibu. Itu mengapa sebab sampai seperti itu mereka tidak menjawab Ibu? Apakah ada proses atau pengaruh yang lain sehingga demikian Ibu? Saya waktu mendekati mereka, saya tanyakan, terus mereka bilang, tidak Ibu, kami cuma lihat-lihat di luar sebentar, lalu kami masuk lagi Ibu. Tapi mereka tidak menyampaikan alasan mereka sampai tidak konsentrasi. Iya, baik Ibu. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, karena tadi mereka sementara lihat-lihat juga di luar, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah seperti itu sehingga mereka dalam kelompok mereka bisa aktif kembali Ibu? Iya, di dalam proses pembelajaran saya mengunjungi setiap kelompok Ibu, dan pada saat di kelompok mereka saya durasinya agak lebih lama. Kemudian saya mencoba untuk berdiskusi dengan mereka terkait LK untuk menyelesaikan masalah yang harus mereka selesaikan. Saya juga memberikan motivasi-motivasi supaya mereka serius bekerja dalam kelompok mereka Ibu. Iya, baik. Apakah ada dari sekian anak yang hadir, apakah presentasi anak yang bisa untuk mendalami pembelajaran Ibu, yang bisa mendapatkan pembelajaran itu dengan baik? Ada berapa, dan ada berapa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran itu? Ya, berdasarkan hasil pengamatan saya Ibu, selama mereka berdiskusi dalam kelompok sampai mereka melakukan presentasi, semua anak paham Ibu, dan mereka mampu secara kelompok dengan peran masing-masing mempresentasikan tugas sesuai petunjuk LK. Hanya saja Ibu, pada saat saya melakukan refleksi, saya baru tahu Ibu bahwa suasana yang menyenangkan tadi tidak semua anak merasakannya. Khusus dua anak saya di visual, mereka dalam kegiatan refleksi, mereka mau supaya mereka di pertemuan-pertemuan materi selanjutnya mereka tidak ada lagi di kelompok visual, tapi mereka bisa ada di kelompok kinestetik atau di kelompok audio. Iya Ibu. Berikutnya, ketika refleksi tadi Ibu, apa yang Ibu rasakan? Saya lalu sadar bahwa ternyata untuk pemetaan anak tidak selamanya harus berdasarkan hasil diagnostik awal Ibu, karena memang saya memetakan mereka itu dari hasil diagnostik awal. Seharusnya setelah saya petakan, saya harus melakukan pendekatan dengan mereka. Kira-kira pemetaan yang saya buat ini sudah sesuai dengan karakter mereka atau tidak. Jadi itu menjadi sebuah masukan juga bagi saya, supaya ketika saya melakukan pembagian kelompok tidak semata-mata berdasarkan hasil asesmen Ibu, tetapi juga bisa berdasarkan hasil wawancara atau diskusi saya dengan mereka. Iya, baik, betul sekali ya Ibu ya. Nah, kalau proses asesmen penilaian akhir, bagaimana hasil mereka Ibu? Dari kuis yang saya buat, semua anak rata-rata nilainya di atas 70 Ibu, dan itu berarti mereka semua mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan saat itu. Bagus sekali ya Ibu ya. Ya baik, adakah tindak lanjut yang nanti akan Ibu berikan buat mereka Ibu? Ya sudah pasti Ibu, saya tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah ketika ada di materi selanjutnya, saya melakukan diagnostik asesmen awal. Saya melakukan asesmen awal tidak saja berpatokan pada tulisan, tapi juga saya akan melakukan secara lisan. Bahkan juga mungkin nanti saya akan melakukan diskusi dengan rekan kelompok mereka ketika apa yang mereka mau, hasil yang saya dapat dari asesmen awal, apa yang mereka mau akan saya konfirmasi juga ke teman mereka, supaya kelompoknya memang benar-benar berdasarkan minat bakat dan karakter mereka itu. Iya, baik sekali Ibu Ola.
Ya, baik Ibu Ola, saya rasa untuk hari ini Ibu Ola sudah maksimal di kelas. Kelasnya juga berjalan dengan baik, anak-anak asik, walaupun ada satu dua orang yang masih bukan tidak berhasil tapi belum puas. Mereka ingin lebih lagi di kelompok yang kinestetik. Ya Ibu ya, saya berharap supaya pembelajaran berikutnya Ibu Ola lebih memperhatikan diagnostik mereka agar proses pembelajaran berikutnya lebih menyenangkan, anak-anak lebih paham lagi ya Ibu ya. Iya. Iya. Mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan hari ini. Tetap semangat, semoga pembelajaran besok lebih baik lagi dan lagi. Amin. Iya, terima Terima kasih banyak, Ibu Ola. Terima kasih Bu. Saya permisi Bu. Iya Ibu